Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami saiflash.com bersama dengan Saiflash Channel. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan soal dan pembahasan tentang hukum Newton fisika kelas 10. Terlebih dahulu, sebelum kita mempelajari soal dan pembahasan hukum Newton ini, silahkan dibuka kembali untuk pelajaran sebelumnya, yaitu tentang gaya-gaya pada hukum Newton. Nah, jadi nanti kalau pada benda-benda miring gayanya seperti apa, benda lurus gayanya seperti apa, silahkan dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas soal dan pembahasannya. Baik, ini soal nomor 1. Balok A, B, C terletak pada bidang datar yang licin. Jika massa A itu 5 kg, massa B 3 kg, massa C-nya 2 kg, dan F-nya atau gayanya adalah 10 Newton. Nah, kemudian silahkan untuk menggambarkan gayanya, kemudian tentukan percepatan sistemnya, dan yang terakhir tentukan perbandingan tegangan talinya. Jadi begini maksudnya, ini ada 3 benda, yaitu benda A, benda B, benda C. Kemudian ini ditarik dengan menggunakan gayanya ini 10 Newton. Jadi kalau kita tulis ini 10 Newton. Kemudian massa A yang ini ya, massa A-nya ini 5 kg. Massa B-nya 3 kg. Massa B 3 kg dan massa C-nya adalah 2 kg. Nah, ini ditarik 10 Newton. Maka kalau gambarnya semacam ini, kira-kira ini untuk gayanya seperti apa? Gayanya yang jelas karena ini hanya ditarik berarti ada F. Nah, ketika ini ditarik, benda yang kedua juga akan ketarik, benda yang B, berarti ini kan gayanya ke sana. Nah, ini yang B. Kemudian yang A itu juga akan ketarik ke depan. Begitu. Nah, karena ini ketarik, ini ada yang namanya hukum aksi reaksi, atau mudahnya ini akan ke sana, ini kebalikannya. Nah, sini juga. Nah, begitu. Jadi gambar gayanya seperti ini. Nah, di sini ini kita sebut dengan T1, ini T2, atau ini tegangan tali pertama, ini tegangan tali kedua. Nah, ini gambar gayanya sudah selesai. Jadi hanya semacam ini saja. Sini ada gayanya F, ini ada tegangan tali yang kedua, ini tegangan tali yang pertama. Nah, kemudian sekarang yang ditanyakan adalah berapa percepatan sistem. Nah, kita menggunakan hukum Newton 2. Yang kita gunakan ini hukum Newton 2. Hukum Newton yang kedua. Nah, dalam hukum Newton yang kedua itu kita lihat di sini rumusnya adalah sigma. Ini bacanya sigma F ya, sama dengan M kalikan A, gitu. Nah, kita lihat di sini untuk F-nya. F-nya berapa? Ini hanya 1 ya, 10. Berarti ini 10 Newton. Massa kalikan A. Nah, ini massanya ada berapa di sini? Yaitu MA kalikan MB. Ditambah ya. Ditambah MB ditambah MC.
Nah, kemudian dikalikan A, kalikan A. Kenapa? Ini masanya kan ada massa A, massa B, massa C. Nah, kita tinggal memasukkan di sini. Sigma F-nya 10. Nah, MA-nya berapa di sini? MA-nya ada 2. Ditambah MB-nya berapa? MB-nya 3. Ditambah MC-nya, ini kebalik ya. MA-nya tadi yang 5. Sebentar. Nah, kita lihat di sini sigma F-nya sama dengan 10. Nah, sama dengan ini MA-nya yang ini yaitu 5 kg. Jadi ini 5 ditambah MB-nya sama dengan 3 ditambah MC-nya sama dengan 2 dikalikan dengan A. Gitu. Ini kan A. Nah, kemudian ini 10 ya, sama dengan 5 ditambah 3 tambah 2. Ini 10 juga, ini A. Nah, kemudian A-nya berapa? Berarti A sama dengan ini dibagi ini 10 dibagi 10. Ini sama dengan A-nya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, ini untuk A-nya. Nah, ini untuk jawaban yang ini ya. Untuk jawaban yang ini. Kalau ini tadi yang ini nih. Jadi ini sudah. Nah, sekarang untuk tentukan perbandingan tegangan tali. Jadi perbandingan tegangan tali kita lihat. Yang pertama kita tinjau dulu untuk perbandingan talinya. Nah, perbandingan tali kita lihat untuk T1. T1 yang ini ya. T1 ini ditinjau dari ditinjau dari yang ini, yang apa namanya, dari benda A ya, dari A. Berarti cara ngitungnya kita lihat sigma F sama dengan apa? Dari di situ MA kalikan A saja. Nah, MA-nya berapa? MA-nya 5 kalikan A. Berarti sigma ininya kan ini T ya. Berarti tegangan tali yang ini, tegangan tali T1 itu sama dengan 5 kalikan A. A-nya sama dengan 1 ya. Ini A-nya sama dengan 1. Nah, A-nya ini sama dengan 1. Gitu. Nah, berarti sama dengan 5 kali 1, 5. Berarti T1 itu sama dengan 5. Nah, kemudian kita lihat untuk T keduanya. T2 itu sama dengan T2 yang ini ya. Untuk T2 ini sama dengan seperti ini ya. Sigma F sama dengan ini ya. MA kalikan MB kalikan A-nya, percepatannya. Nah, sigma F-nya sama dengan apa? Di situ T yang kedua, T2 dikurangi ini kan, yaitu T yang kedua dikurangi T yang pertama. Ya, karena kan ini masih ketarik ke sono, jadi dikurangi. Nah, kemudian MB massa B-nya sama dengan 3 ya, kalikan A. Berarti T2 min T1 sama dengan 3 kali A. T2 ya. T2 berarti kan ini T2 dikurangi T1 nya tadi 5 sama dengan 3 kalikan A. Berarti 3 kalikan 1. Nah, berarti T2 sama dengan ini 5 ke sini berarti 3 ditambah 5. Ini sama dengan 8. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Nah, perbandingannya berarti perbandingan antara T1 dibanding dengan T2 itu sama juga dengan berapa? 5 dibanding 8. Jadi ini T1 nya kan 5.
T2-nya 8. Berarti 5 dibanding 8. Nah, sekarang kita lihat contoh soal nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2. Jika massa balok sama dengan 5 kg. Ini massa baloknya ya. Jadi ini 5 kg. Kemudian dan gravitasinya, berarti G-nya, gravitasinya ini G-nya itu sama juga dengan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Meluncur pada lintasan licin, artinya licin itu gesekannya tidak diperhitungkan. Tentukan besar percepatan balok, hanya A-nya saja. Jadi ini A-nya berapa? A sama dengan berapa? Itu. Ini yang diketahui. Untuk M-nya sama dengan 5, G-nya sama dengan 10, dan A-nya sama dengan segitu. Nah, kita sebelumnya kita buat gambarnya ya. Seperti kemarin kita gambar grafiknya dulu. Atau gambar gayaknya ya. Jadi gambar gayaknya itu seperti ini. Ini kan miring. Kemudian ada garis, coba Bapak bedakan warnanya. Nah, ini seperti ini. Ini namanya Y, ini namanya X. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau sudah, ini kita gambar kayak-kayaknya. Ya. Ini yang ke sini. Ini namanya, ya ini kan satu ya, ada ke sini kayaknya. Ini W sin alfa. Nah, yang ke bawah di sini ini ada, ini W namanya. Maka ini kan W sin alfa. Nah, yang ke sini ini ke bawah sini. Jadi ini kayaknya ini kalau bidang miring ya seperti ini ya. Ini W cos alfa. Ya, karena ada sudutnya itu. dV cos alfa. Nah, berarti sekarang tentukan besar percepatan. Percepatan itu kan hanya ini saja, berarti garis yang ke sana saja. Jadi yang hanya yang lurusnya saja begini. Nah, ini kan ini saja nih adanya, yaitu B sin alfa. Ini yang dipakai kan hanya ini saja. Yang dipakai, yang lainnya ini enggak. Kenapa? Karena ini kan hanya bidang licin. Tentukan besar percepatan, berarti A-nya berapa gitu yang ditanyakan. Nah, kita lihat rumusnya. Sebelumnya W itu sama dengan massa dikalikan gravitasi. Ini untuk W. W itu massa kalikan gravitasi. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Berarti rumusnya ini hukum Newton 2, sigma F sama dengan massa kalikan percepatan. Nah, baik, sigma F-nya kita lihat untuk sigma F itu yang ini saja nih, yang ke bawah yang ini. W sin alfa, berarti di sini rumusnya W sin alfa sama dengan di sini M kalikan A. Nah, W ini massa kalikan gravitasi, ini sin alfa kalikan sin alfa. Di sini ada 30, ini kan 30 nih. Ya, ini 30 berarti kalikan sin 30 sama dengan massa massanya sama dengan 5 kalikan percepatannya. Nah, ini nanti yang ditanyakan percepatannya. Nah, ini massa kali gravitasi, massanya berapa tadi? Massanya 5 kg, berarti 5 kali 10 kali sin 30. Sin 30 itu setengah. Ini adanya di matematika ya. Sin 30 itu setengah, cukup dihafalkan saja. Sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 itu 1, dan seterusnya. Ini adanya di matematika. Kemudian ini 5 dikalikan A. Nah, sekarang ini 5 kali 10 kali setengah. Nah, ini 5 kali ini kan 50. Ya, 50 kali setengah. Ya. Atau bisa juga ini seperti ini. Ini kita coret, ini 10 kali setengah itu kan sama dengan 5. Nah, ini
Gitu, berarti A-nya sama dengan 5. Ya. Jadi A sama dengan 5 meter per sekon pangkat 2, atau A sama dengan 5 meter per sekon pangkat 2. Nih ketemunya. Gitu. Jadi kuncinya nanti ketika digambar ini mencari besar percepatan. Percepatan itu kan hanya di sini aja nih. Jadi ketika ada benda miring seperti ini nanti percepatannya kan hanya ke bawah saja, karena ini gayanya kan ke bawah nih F-nya. Karena ke bawah ini kan berarti seperti ini aja kan. Nah ini yang dipakai kan hanya yang ke bawah. Ke bawahnya itu ini W sin alfa. Udah seperti ini F-nya. Nah, baik, sekarang yang nomor 3. Kita lihat, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi ini ada benda tapi ini diketahui ketinggiannya 75 cm. 75 itu kan 0,75 ya meter. Ini jadikan meter karena ini juga meter, ini juga meter. Besar gaya yang diperlukan untuk mempertahankan agar benda tidak turun jika massa benda 400 kg. Jadi artinya kalau yang tadi kan ke bawah sana langsung, kalau ini enggak. Jadi ini bendanya biar berhenti, berarti kan gayanya harus ke atas yang narik. Nah, gayanya beda ya dengan yang barusan. Nah, kita lihat di sini ini tetap sama ya. Ini. Nah, di sini massa gravitasi sin alfa tetap sama ya. Ini kan sama nih, mg sin alfa, berarti antara ini dan ini sama. Ya, jadi seandainya bidang datar kan begini nih. Jadi ini ke sana, ini ke sana, ini namanya F, F ini F yang ini ya. F ini, kemudian yang sini yang ini. Nah, jadi ini mg sin alfa. Nah, sekarang biar ini berhenti bagaimana? Antara sini dengan sini itu harus sama. Antara sini dengan sini ini harus sama. Nah, berarti F sama dengan itu karena dia berhenti kan. Berarti F sigma F sama dengan mg sin alfa. Ini baru berhenti. Nah, berhenti. Jadi tidak mundur atau tidak ke belakang. Jadi artinya sini dengan sini sama. Kalau gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, dia akan berhenti. Maka kita hitung aja sigma F sama dengan masanya kita lihat massa benda 400. G-nya gravitasinya sama dengan 10 kali sin alfa. Nah, sin alfa ini kita lihat kalau di dalam matematika itu ada si demi kosami tan desa gitu kan. Nah, ini sin itu depan dibagi miring. Depannya itu kan ini nih, depan 75 berarti 0,75 ya. 0,75 per depan dibagi miring, miringnya sama dengan 3. Nah, jadi kalau dalam matematika itu kan sin sama dengan depan dibagi miring, itu ini sin. Depannya mana? Depan sudut. Ini depan sudutnya ini 75, 0,75 dibagi miring, miringnya ini yang miring. Berarti 3. Nah, ini tinggal dihitung. Berarti ini 4.000 kalikan 0, baik, ini 4.000 kalikan 0,75 dibagi 3 gitu. Berarti hasilnya sama dengan 10.000 ya. Ini kan 40 kali ini berarti 10.000. 10.000 Newton. Nah, baik, ini 3 soal sudah kita bahas dan silahkan nanti untuk mengerjakan evaluasi. Untuk evaluasinya itu silahkan kita lihat di sini. Ini ada beberapa soal. Ini ada beberapa soal evaluasi, silahkan dikerjakan. Ini untuk yang nomor 1, sebuah benda dengan massa 7,5 kg ditarik gaya tetap sebesar 90 Newton. Maka berapakah percepatan benda? Jadi itu yang ditanyakan A-nya. Nah, ini nanti kamu gambar dulu seperti apa gambarnya.
Kemudian yang nomor 2, sebuah benda mula-mula diam, kemudian gayanya sebesar 50 Newton. Kalau ini yang nomor 1 itu bendanya ini ya mendatar, berarti bukan miring gitu, bukan miring, berarti gambar dulu gayanya. Nah, seperti contoh tadi yang nomor 1 itu. Cuman kalau itu bendanya hanya 1. Ya. Baik, yang nomor 2, sebuah benda mula-mula diam, kemudian gayanya sebesar 50 Newton mempengaruhinya, sehingga benda bergerak. Setelah bergerak 5 detik, kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Hitunglah massa benda. Nah, silahkan. Sama. Nah, ini nomor 3-nya, ini silahkan gunakan gambarnya. Nanti dihitung. Kira-kira benda ini akan seperti apa. Jadi kalau ada gaya, kalau tadi Bapak buat contohnya yang miring ya. Kalau ini yang mendatar, tapi ini ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, ke kanan, nah ke atas sono. Ada 3 orang yang menariknya. Ini membentuk sudut 60 derajat. Maka benda ini akan bagaimana? Kalau contoh soal yang tadi kan berapa gayanya yang diberikan biar dia diam. Nah kalau ini enggak, kalau ini bendanya akan kemana? Ataukah lurus beraturan ke kanan, jadi akan ke kanan terus, ataukah ke kiri terus, atau lurus atau bagaimana, silahkan dihitung. Jadi nanti hitungannya kalau besar ke kanan ya berarti jalannya ke kanan, kalau besar ke kiri jalannya ke kiri. Gitu. Kalau sama berarti tidak bergerak. Nah, ini lebih mudah dari tadi ya. Kemudian yang terakhir, ini soal yang terakhir. Balok yang diletakkan di atas bidang miring yang licin seperti tampak pada gambar, tentukan percepatan balok. Nah ini hampir sama dengan soal yang tadi, yang bidang miring tadi, hanya gambarnya ke kanan dan ke kiri saja. Nah ini kalau ini kan tarik ke bawah, tentukan percepatannya, A-nya yang ditanyakan. Ini lebih mudah. Baik, mungkin hanya seperti itu saja, dan silahkan jawabannya ditulis hitungannya saja, gambarnya tidak perlu, kalian tulis di bagian komen yang ada di bawah, kalian isi masing-masing, dan ingat di atasnya ditulis absensi kalian, yaitu nomor absen sama nama kalian, nama lengkapnya. Jadi nomor absennya jangan lupa, karena nomor absen itu menandakan kelasnya sama nama kamu, nomor absen pagi. Ya, silahkan dimasukkan, nanti kita kerjakan seperti tadi. Terima kasih, mungkin hanya seperti itu aja, dan silahkan untuk dikerjakan latihan-latihannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.